Halo netizen, ini adalah Mazda CX-30. Nah, di acara Gias 2024 ini, Eurocars Mazda Indonesia menampilkan Mazda CX-30 yang versi improvement ya. Nah, sebetulnya untuk CX-30 improvement ini sudah hadir sejak Desember 2023 lalu ya. Cuma memang nggak ada seremoni officialnya. Jadi ya udah mereka cuman melepas dan meluncurkan tanpa seremoni si CX-30 tanpa acara apa-apa gitu ya, yang sebetulnya perbedaannya nggak begitu masif gitu ya. Secara tampilan sih ini nggak berubah ya, karena memang bukan facelift, melainkan cuma kayak penambahan fitur supaya kita bisa lebih enjoy untuk berkendara dengan si mobil ini. Nah, untuk tampilan depannya juga masih menggunakan kode desain yang seperti di Mazda 3 ya, karena kan CX-30 ini kan secara nggak langsung adalah versi crossover dari Mazda 3 gitu ya. Jadi secara nggak langsung mereka punya 3 model, ada hatchback, ada sedan, dan ada versi crossovernya juga. Nah, untuk lampunya juga dia sudah model LED proyektor bulat seperti ini dengan aksen sirip di bagian sampingnya. Nah, untuk lampu senja dan lampu sennya itu ada di bagian bawah ya. Nah, untuk di bagian grill dia juga modelnya 3D mesh seperti ini dengan sensor parkir 4 titik, dan logo Mazdanya ini juga modelnya tuh pakai akrilik, bukan pakai emblem timbul ya, karena di balik situ ada radar untuk sistem Mazda Eye Active Sense. Jadi ada adaptive cruise control, lane keeping assist, dan lain-lain. Di balik spion tengah juga ada monokamera untuk memantau kondisi traffic di depan. Nah, lanjut ke bagian samping, velgnya masih sama dengan ukuran 18 inci. Bannya ini berukuran 215/55 R18. Untuk rem juga tetap sama, depan belakang disc brake sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill assist. Dan khasnya CX-30 ya, over fender atau claddingnya itu sangat tebal, jadi lumayan pronounced gitu ya. Beda sama CX-5 gitu atau CX-6 yang mungkin cuman setengahnya dari si CX-30 ini. Nah, lanjut ke bagian samping, ini juga black claddingnya lanjut sampai ke bagian bawah. Untuk spionnya juga dia nempelnya di bagian body, bukan di bagian pojokan pilar sini ya, dan juga tetap ada lampu sen LED di bagian sampingnya. Untuk pilar-pilar kayak di pilar B, di pilar C, ini juga warnanya hitam gloss, dan dia juga ada roof rail yang beneran bisa dipakai untuk ngaruh beban. Ini sebagai contoh Mazda Indonesia memasangkan crossbar gitu ya dari Sweden yang bisa kalian beli secara terpisah gitu ya. Nah, lanjut ke bagian belakangnya juga masih sama seperti CX-30 sebelumnya dengan lampu belakang yang full LED dengan model LED yang khas sekali ya. Terus di bagian emblem belakang juga ada emblem CX-30 dan ada emblem Skyactiv G di sebelah kanan. Sensor parkir tetap ada 4 titik dan ada kamera mundur juga. Nah, untuk bumper bawahnya ini juga hampir semuanya lanjut dari over fender belakang ya. Ini juga ada dual muffler di kiri kanan. Untuk di bagian kaca juga ada wiper, defogger, dan ada glass printed antena karena dia nggak pakai shark fin. Serta untuk spoilernya juga warnanya hitam gloss. Nah, untuk bagasinya ini merupakan improvement pertama nih, yaitu sekarang dia punya electric tailgate atau power tailgate ya. Jadi kalau sebelumnya kan dia bukanya masih manual, sekarang dia bukanya pakai motor elektrik gitu ya. Untuk kapasitasnya tapi masih sama ya, yang cukup lega, walaupun mungkin dibandingin CX-5 gitu ya, dia belum selega CX-5 karena emang ukurannya lebih kecil. Tapi jok belakang bisa dilipat 60-40, sudah ada cargo cover, dan ada lampu bagasi di sebelah kiri. Untuk di bagian bawah juga ada subwoofer dari Bose, ini juga ada penambahan yang nanti akan gue ceritakan di dalam. Dan untuk ban serepnya juga dia Space Saver ya, 185/65 R16. Oke. Untuk nutupnya juga kita dikasih tombol di bagian sini, jadi udah nggak perlu banting-banting pintu bagasinya lagi. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mazda CX-30 improvement ya, karena ini cuma improvement penambahan fitur aja, dia nggak dikasih
mesin baru gitu ya, atau mungkin turbo gitu ya. Dia masih menggunakan mesin Skyactiv G 2000 cc 4 silinder naturally aspirated dengan tenaga sekitar 155 horsepower, dan torsi juga masih sekitar 200 Nm. Transmisinya otomatis 6 percepatan, Skyactiv drive ke roda depan. Untuk rong mesin juga ya masih cukup rapi ya, dengan engine cover yang ini Mazda banget, dan ada peredam di bagian cupnya. Untuk cupnya ini juga sangat berat dan dia belum ada hidroliknya. Oke, yuk kita tutup. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari Mazda CX-30 Improvement ini. Secara bentuk interior sih masih sama ya gitu ya. Jadi dia mirip-mirip seperti Mazda 7G yang lain gitu ya, yang dimulai dari Mazda 3, dan juga permainan warnanya itu sedikit berbeda dibandingin Mazda 3 gitu ya. Kalau yang hatchback kan dia hitam merah, terus yang versi sedannya itu full hitam dengan plafon warna putih seperti ini. Nah, yang versi CX-30 ini dia tuh hitam dan coklat gitu ya, sampai ke center console, sampai ke bagian jok ini juga perforatednya itu ada aksen-aksen coklat di bagian dalamnya. Untuk jok pengemudi ini juga sudah elektrik, bisa diatur naik dan turunnya sangat tinggi sekali, bahkan sampai rendah banget. Ini juga bisa ada naik turun di belakang juga, bisa di recline, dan ada lumbar support dua arah. Karpetnya juga ada bordiran CX-30. Oke, sekarang kita tutup aja. Nah, untuk di bagian interior secara overall kelihatannya masih sama ya, padahal ada yang berbeda nih. Pertama, di bagian setirnya ini juga bentuknya sama sih memang, jadi dia sudah dilapis kulit dan spokesnya tipis banget gitu ya, sama seperti di Mazda 3 gitu ya. Tapi ada satu penambahan tombol di bagian sini. Jadi untuk Eye Active Sense-nya dia juga punya lane keeping assist sekarang. Nah, sama seperti Mazda 3 juga yang versi improvement gitu ya, dia juga sudah bisa stop and go. Jadi bisa sampai berhenti si cruise controlnya. Makanya ini penambahan fitur yang positif sekali. Nah, sisanya sama ya, tetap ada tombol audio di sebelah kiri, tombol pengaturan info di sebelah sini juga, dan ini untuk ngatur jarak antara mobil di depan ini juga kurang lebih masih sama. Dan kalau ditahan dia jadi cruise control standar gitu ya. Nah, di balik setir juga ada pedal shift tetap sama, terus combination switch juga masih sama, ada auto headlamp, terus ada auto high beam di ujungnya, serta tuas wiper ini juga masih sama. Dia ada intermittent timer dan ada mode auto juga ya. Dan untuk wiper belakangnya ini juga masih sama. Nah, instrument cluster ini juga nggak berubah. Jadi di sebelah kiri ada tachometer, di tengah ada speedometer, dan di sebelah kanan ada fuel gauge serta temperature gauge. Di sini juga ada konsumsi BBM instan, sisa jarak tempuh, terus ada trip meter dan odometernya tuh dari sini. Mobilnya masih baru sekali, dan di sini masih banyak layar peringatan ya, karena yang namanya mobil display. Ada konsumsi BBM rata-rata, tampilan ADAS, dan ini layar warning yang nanti akan tampil kalau misalnya mobil ada masalah gitu ya, seperti ini. Jadi cukup wajar. Dan di sebelah kanan ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada tombol untuk brightness panel instrumen. Di bagian sini juga rame nih, ada tombol untuk mematikan iStop, tombol untuk mematikan traction control, tombol sensor parkir, dan tombol untuk mematikan fungsi ADAS gitu ya, biar nggak terlalu berisik. Dan di bagian sini juga ada memory seat 2 slot untuk jok pengemudi, dan ada satu tombol baru untuk si pembuka bagasinya. Untuk tempat koin ini juga masih sama, tadi ada tuas pembuka kap mesin, dan untuk pedal gasnya juga model organ ya, jadi lebih ergonomis, dan ada footrest di sebelah kiri. Dia juga ada driver's knee airbag. Nah, perubahan selanjutnya adalah di bagian audionya ya, karena tadinya kan dia audionya bawaan Mazda doang. Kalau sekarang dia menggunakan Bose Premium Audio 12 speaker. Jadi di sini tuh ada 3 ya. Jadi di depan tuh ada di sini, dan ada satu lagi di balik dashboard. Jadi total ada 6. Satu lagi di bagian belakang head unitnya ini jadi 7 gitu ya, dan di baris belakang itu ada 5 lagi, jadi total ada 12. Jadi makin enak lagi nih audionya. Nah, untuk panel-panel door trim ini juga soft touch semua ya, jadi hampir gak ada plastik keras kecuali di bagian bawah, dan itu pun plastiknya juga tebel. Di sini juga aksen satin chrome-nya yang di door handle masih sama, ada central locking, untuk power window dan power mirror ini juga masih sama. Dia juga ada dimmingnya ya di bagian sebelah kanan, dan tetap all auto power window di semua sisi.
seperti ini dengan anti jepit juga. Ada window lock juga di bagian bawahnya. Door pocket sama cup holder ini juga tetap bergerak. Di bagian atas ada sun visor dengan vanity mirror, card holder, dan ada lampunya juga. Grab handle ini juga tetap foldable. Seatbelt tetap bisa naik turun dan ada side curtain airbags. Untuk di bagian tengah tadi ya, spion tengah auto dimming, ada peringatan seatbelt untuk 3 penumpang di belakang, dan untuk lampu bacanya ini juga masih LED yang nyalanya tuh soft gitu ya. Dia juga ada buat nyalain lampu belakang atau depan juga, sama tetap ada sunroof yang masih bisa dibuka secara elektrik. Untuk plafonnya sih memang dibukanya secara manual ya, atau ditutupnya juga. Ada tempat kacamata, sun visor sebelah kiri juga sama nih, ada cermin dengan lampu, headrest adjustable, seatbelt adjustable, dan lanjut ke bagian dashboardnya ya. Jadi untuk sistem Mazda Connect ini juga sama persis seperti yang ada di Mazda 3 Improvement. Jadi sekarang ada shortcut untuk Apple CarPlay, Android Auto. Lalu dia juga ada penambahan layar ya, kalau nggak salah ukuran layar itu jadi lebih besar, jadi sekitar 9 atau 10 inci gitu ya. Kalau yang lama kan seingat gue tuh cuman 8, jadi apa ya, bezelnya tuh lebih tebal dari ini gitu. Tapi sekarang lebih lebar layarnya. Nah, dia juga ada kamera mundur seperti ini, dan kalau sensor parkirnya kita aktifkan, dia juga ada panduan sensor parkir di sebelah kiri, tapi belum ada kamera 360 ya. Nah, untuk di bagian information ini ada fuel efficiency monitor, lalu ada vehicle status monitor, entertainment juga pasti ada AM, FM, Bluetooth, USB, dan lain-lain. Untuk navigasi juga sekarang udah pakai peta Indonesia ya, jadi bisa lebih lengkap lagi kalau misalnya kita nggak mau pakai Android Auto atau Apple CarPlay. Dan di sini juga ada setting buat HUD, terus ada buat layar tengahnya, lalu ada buat instrument clusternya. Lanjut lagi di bagian sound setting, ini juga jadi lebih lengkap karena dia juga ada setting untuk Bose center point dan Bose audio pilot. Sisanya sih masih sama ya, kayak setting untuk high active sense-nya kayak cruise and traffic support, Mazda radar cruise control, speed limit alert, lalu ada rear cross traffic alert, lane departure warning, ada blind spot monitoring, dan ada collision avoidance, jadi ada lane keeping assist, smart brake support audible alert. Tapi dia belum ada smart brake support rear ya, kayak di CX-60. Ada driver attention alert, parking sensor, pedal misuse alert. Di bagian vehicle setting ini juga lengkap ya, ada setting untuk auto door lock, auto door unlock, exterior lighting ini untuk auto high beam, ada high beam control, adaptive front lighting system, DRL, lampu interior juga delaynya bisa berapa, ada rain sensing wiper, auto folding mirror. Lalu untuk konektivitas ini juga lengkap, ada wireless charger juga, dan untuk settingan basicnya kayak ada voice recognition, bahasa, fuel efficiency, dan lain-lain. Jadi kurang lebih improvementnya di bagian ukuran layar juga, sama fiturnya yang makin banyak gitu ya. Lanjut ke bagian bawah, untuk panel AC-nya ini juga sedikit berubah ya. Jadi sama seperti di Mazda 3 yang versi improvement. Kalau tadinya kan ada beberapa tombol yang ditaruhnya di bagian sini gitu ya. Sekarang tombol itu hampir semuanya di bagian atas. Jadi yang di bawah itu cuma on off dan tombol lampu hazard yang juga berdenyut ya, bukan berkedip lagi, berdenyut, yang cuma bisa dilakukan oleh Mazda CX-30 dan CX-60 gitu ya. Nah, untuk di sini juga tetap dual zone, jadi suhu paling dingin itu bisa di 18 derajat, paling panas itu bisa di 32 derajat. Jadi sudah ada heater, bisa ada auto mode juga, synchronize, mode AC, sirkulasi udara, fan speed, zona AC juga lengkap, ada ke kaca depan, dan untuk pemanas kaca belakang juga ada. Nah, di bagian bawah tadi ada wireless charger di bagian sini, untuk charger buttonnya di sini, 2 buah cup holder, dan untuk shifter seperti ini cukup konvensional, dia Skyactiv Drive 6 percepatan dengan manual mode yang ke depan turun gigi, ke belakang naik gigi. Dia juga ada toggle switch untuk sport mode, dan ada commander wheel untuk Mazda Connect-nya ini, ada home, back, shortcut ke multimedia dan navigasi. Di sebelah kanannya ada auto hold dan electronic parking brake, ada knob kecil untuk volume dan tombol menu favorit. Nah, untuk armrest tengahnya ini juga sama seperti di Mazda 3 ya, yang kalau bukanya tuh geser ke belakang dulu baru ke angkat gitu ya. Dan sekarang semua portnya ini jadi USB-C ya. Kalau tadinya kan masih ada USB-A, ada
power outlet 12 volt juga, dan ada kayak pemisahnya gitu di bagian tengahnya. Untuk glove box ini juga masih soft opening, ada ventilasi AC di bagian sini. Yang sisanya sih masih mirip banget seperti CX-30 sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dulu yuk. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si Mazda CX-30. Nah, untuk di belakang juga ini ya khasnya Mazda ya, memang nggak terlalu mementingkan penumpang belakang gitu ya, sama seperti di Mazda 3 juga. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan ini udah mentok sih sebetulnya. Tapi kalau ngangkang seperti ini sih masih aman, cuman ya jadinya di tengah tuh jadi sempit gitu ya. Jadi mungkin untuk di belakang lebih baik 4 orang, berdua aja gitu, biar total jadi 4 orang di mobil ini. Nah, untuk seat back pocketnya juga nggak ada di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri aja. Dia juga ada ventilasi AC di bagian belakang sini yang masih ngikut depan. Dan untuk di bagian jok ini dia juga kulit ya, cuman nggak kayak di depan yang masih ada perforated coklatnya. Di sini tuh nggak terlalu kentara, tapi masih ada sedikit sih sebetulnya. Untuk headrest ini juga adjustable, ada 3, seatbelt 3 titik semua, ada input ISOFIX juga di kiri dan kanan, serta ada armrest dengan 2 buah cup holder yang tingginya juga proper. Nah, untuk di bagian tengah sini masih ada gundukan karena dia juga ada versi all wheel drive yang nggak masuk ke Indonesia. Untuk di bagian door trim belakang ini atasnya jadi nggak soft touch, tapi untuk di bagian tengah dan di bagian armrest ini tetap soft touch. Dan di sini juga ada handle yang setting chrome seperti ini, ada switch power window all auto, ada speaker belakangnya di sini, terus ada door pocket. Nah, untuk sisanya speaker Bose-nya itu ada di pilar D sini ya. Jadi ada 2 nih, kiri kanan, tambah di pintu jadi 4, sama subwoofer yang tadi di ban serep itu, jadi total ada 5 ya. Jadi kabin belakang itu ada 5, dan di bagian sini tuh ada 7, jadi total ada 12 speaker untuk versi Bose ini. Oke, yuk kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mazda CX-30 Improvement 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa